Baik, selamat pagi, selamat siang, sore atau malam, teman-teman sejawat ya, dokter dokter residen. Eee, Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi, terkait dengan statistika non parametrik. Jadi, apa namanya, untuk biostatistika ini memang, sewaktu kami sangat percaya bahwa, teman-teman sejawat di apa namanya, di level sebelumnya ya, di S1 atau itu sudah mengerjakan skripsi dan mungkin, sebagian besar juga sudah menggunakan sudah familiar dengan statistik ya. Khususnya mungkin dengan pendekatan-pendekatan parametrik. Nah, sehingga untuk di level kita saat ini di apa namanya di pendidikan spesialistik nanti untuk melengkapi KTI-nya atau penulisan karya tulis ilmiahnya lebih ditekankan pada beberapa analisis yang menggunakan statistika non parametrik. Artinya maksudnya yang kita fokuskan materinya pada beberapa perkuliahan ini banyak di non parametrik. Karena apa? Karena pada kenyataannya pun memang sesuai dengan kebutuhan tidak selamanya penelitian atau penulisan karya ilmiah itu akan bisa pasti menggunakan senjata-senjata statistika parametrik. Sebelum kita nanti lebih dalam tentang statistika non parametrik, maka ini hanya review sedikit saja, Bapak dan Ibu sekalian, Mas Jawat ya, teman-teman, bahwa statistika atau biostatistika yang kita pelajari itu um, secara garis besar terbagi menjadi dua, ada yang deskriptif dan ada yang inferensial. Nah, untuk yang deskriptif itu tentunya untuk menggambarkan ya, menggambarkan keadaan suatu populasi atau satu sampel ya. Sedangkan nanti untuk yang inferensial adalah bagaimana kita menyimpulkan satu keadaan pada satu kelompok tertentu yang kita sebut sebagai sampel yang itu kemudian kita generalisasikan untuk sebagai kesimpulan yang berlaku untuk seluruh populasi, jadi dari sampel ke populasi. Nah, dalam melakukan apa namanya analisis dari data yang kita dapatkan dari penelitian itu kita bisa menggunakan statistika parametrik maupun non parametrik, tergantung pada jenis data, tergantung pada kebutuhan dan juga tergantung pada distribusi data yang kita dapatkan seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke non parametrik, maka ini juga kita perlu kembali apa namanya kita perlu review kembali apa itu statistika parametrik ya, hanya garis besar saja. Bahwa statistika parametrik adalah teknik statistik yang didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Kemudian contohnya pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Nah, sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter, yaitu rata-rata populasi T. Jadi parametrik itu berasal dari kata parameter, ya, di mana kita dengan statistika parametrik itu kita bisa mengandalkan beberapa parameter yang terkait dengan distribusi data secara valid. Ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, jadi kalau kita mempunyai satu set data
Ya, kalau kita punya satu set data, ya pertama kita harus cek dulu ya apakah set data kita itu distribusinya mengikuti distribusi normal. Apa itu data yang terdistribusi normal? Ya, data yang terdistribusi normal adalah data yang persebaran datanya itu mengikuti kaidah-kaidah kurva normal. Ya, kaidah kurva normal itu apa? Kurva normal itu yang kurva seperti bentuknya lonceng gitu ya, toh. Teman-teman masih ingat kan? Jadi di mana minnya itu ada di tengah, kemudian min ke kiri dan ke kanan ya, atau bukaan kurvanya itu atau standar deviasinya atau variansinya itu ke kiri dan ke kanan seimbang, kemudian kurvanya berbentuk bell shape itu semakin ke min dia semakin tinggi, kemudian menurun lagi sampai ke nilai minimum dan nilai maksimum. Ya, yang terbagi dua simetris sama rata itu adalah distribusi normal dari sebuah dataset, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita memakai parametrik di mana datanya terdistribusi normal, maka kita bisa mengatakan bahwa kalau seumpama parameter-parameter dalam distribusi data itu kan ada min, ada median, ada modus, ada standar deviasi, ada variansi, ya kan? Nah, itu kita bisa mengandalkan dengan pasti bahwa parameter-parameter itu tadi adalah mencerminkan datanya, ya, adalah mencerminkan betul-betul mencerminkan datanya. Itu maka kita menggunakan parametrik. Jadi kalau seumpamanya apa namanya ilustrasi paling mudah adalah kalau di dalam kelas ini, kelas spesialis ini ada 33 orang ya, atau 35 orang ya. Kemudian 35 orang ini ada yang tingginya 150, ada yang tingginya 180, ada yang tinggi badannya ya, ada yang 190 ya, banyak yang 190 tapi ada juga yang 150-an gitu. Yang kemudian eh, kalau dia datanya tidak terdistribusi normal ya, atau kalau datanya dia terdistribusi normal ya, jadi ada yang 170-an itu jumlahnya banyak, kemudian yang 150-an sedikit, 190-an sedikit gitu. Nah, kemudian kalau kita mencari reratanya dan reratanya didapatkan 165 gitu, maka kita bisa mengatakan bahwa oh ya ini rata tinggi tubuhnya angkatan PPDGS 2020 ini atau kelas ini itu 165. Ya, begitu kita lihat datanya sebetulnya oh ya memang kebanyakan sekitar 160 sampai 170, kemudian tapi ada yang tinggi banget, memang ada yang lumayan pendek juga, tapi itu tidak jumlahnya terlalu banyak. Nah, itu berarti kita bisa mengatakan oke rata-rata sekian. Tapi sebaliknya kalau seumpamanya ada yang tingginya 2 meter, kemudian ada yang tingginya 190, satu orang, dua orang, gitu. Terus sebagian besar itu ada di tinggi 150, sedikit yang ada di 165, sedikit 170. Ya. Kemudian kalau itu kita jumlahkan, kan rata itu dijumlahkan kemudian dibagi, gitu. Dijumlahkan semua tinggi tubuhnya dibagi jumlahnya ada 35 kan. Didapatkan rata sama tadi 165. Tapi begitu kita lihat, oh ini dikatakan bahwa rata-ratanya kelas ini tingginya 165. Tapi begitu kita lihat betul-betul, ternyata enggak juga gitu. Karena kebanyakan itu pendek-pendek tuh 150, 155-an. Terus tapi ada yang tinggi sampai 2 meter dan 190 ada 2-3 orang. Yang lainnya pendek-pendek, kok bisa dibilang rata 165. Nah, itu artinya apa? Artinya tadi tinggi tubuh itu dalam satu kelas tadi sebenarnya datanya tidak terdistribusi normal. Sehingga kalau kita ngomong tentang min, ya, itu jadi tidak ada artinya. Ya. Jadi parameter min itu tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari
kelompok kelas ini tadi terkait dengan tinggi tubuh, itu satu contoh ya. Nah, sehingga kalau kita mau mengatakan mendeskripsikan ya, ini kalau kita masih di deskripsi, mendeskripsikan suatu kelompok berdasarkan parameter mean, median, kemudian standar deviasi maupun variansi, maka kita harus yakin dulu bahwa persebaran datanya adalah sesuai dengan distribusi normal ya. Tapi kalau tidak terdistribusi normal, maka tidak ada manfaatnya kita mendeskripsikan tentang mean-nya ya. Kita tidak. Jadi ini sering terjadi ya. Kenapa saya perlu menekankan ini pada rekan-rekan sekalian, karena pada penulisan karya ilmiah kadang-kadang kita suka pukul rata tuh pada saat kita mau bikin deskripsi deskripsi karakteristik sampel atau subjek penelitian atau partisipan. Kemudian kita tinggi tinggi tubuhnya rata sekian, berat badan rata sekian, atau mungkin lebar lebar transversal interpremolarnya sekian kalau orto, atau rata sekian gitu, atau mungkin ada yang bilang rata gigi hilangnya sekian gitu. Padahal sesungguhnya dari subjek yang kita kita teliti itu datanya sebenarnya tidak terdistribusi normal. Maka kita nggak ada manfaatnya ya mendeskripsikan tentang mean di sana. Nah, untuk itu untuk data-data yang tidak terdistribusi normal, maka kita tidak seyogianya menggunakan parameter-parameter yang tadi, gitu. Apalagi nanti min plus minus SD atau standar deviasi dipakai. Gitu. Nah, itu nggak cocok. Tapi kalau untuk yang non parametrik, nah maka ini dia disebut sebagai distribution free statistics. Ya. Cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik atau berjenis kualitatif atau nanti di atas skala nominal, ordinal, atau data kualitatif. Jadi kalau tidak terdistribusi normal, sekali lagi, maka kita tidak menggunakan parametrik. Ya, kita akan menggunakan yang non-parametrik. Nah, non-parametrik ini memang tidak perlu atau tidak membutuhkan asumsi dasar pada kurva normal. Jadi kalau data kita tidak terdistribusi normal tadi, kita jangan mengandalkan mendistribusikan mean gitu. Apa yang kita distribusikan? Yang kita distribusikan adalah median. Karena median itu adalah titik tengahnya. Kan? Titik tengah itu berarti nanti ke kanan dan ke kiri jumlah datanya sama. Jumlah subjek atau jumlah partisipan atau jumlah sampelnya sama kanan mean ini. Nah, kemudian nanti kita lihat apa? Oh, 1/4 sama 3/4. Data nomor 25%, data nomor 75% dari. Nah, itu mencerminkan datanya. Ya, itu jadi nanti kalau menulis ilmiah salah satunya itu. Nah, ini non parametrik itu distribution free statistic. Jadi tidak perlu mengikuti atau penggunaannya adalah pada data yang tidak mengikuti distribusi normal ya. Nah, didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan parametrik. Ya kan? Dapat digunakan untuk data nominal dan ordinal dan disebut juga sebagai populasi bebas distribusi. Jadi kalau jelas tadi untuk menentukan kita apa itu statistika pakai parametrik atau non parametrik, tentu yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jenis skala datanya. Ya, kalau skala datanya yang kita dapatkan itu adalah rasio atau interval, maka baru kita bisa berpikir langkah keduanya adalah, oh ya, ini kita bisa pakai parametrik, bisa non parametrik. Maka untuk memastikannya lakukan uji normalitas data ya. Kita cek distribusinya. Kalau terdistribusi normal, maka kita akan menggunakan statistika parametrik. Tapi kalau tidak terdistribusi normal, maka yang harus kita lakukan pertama adalah untuk mentransformasi dulu datanya itu, bisa tidak dia kemudian menjadi distribusinya berdistribusi normal. Tapi transformasi, ini saya mengatakan transformasi data bukan manipulasi. Ya, transformasi data itu jadi kita punya set data,
yang tidak terdistribusi normal, kemudian semua data ini contoh kita kuadratkan. Ya, setelah kita kuadratkan, kita cek lagi distribusinya, Pak. Berubah jadi normal atau tidak. Kalau datanya berubah jadi normal, maka kita bisa menggunakan data itu untuk menggunakan statistika parametrik. Atau kalau nggak dikuadratkan, di log 10 kan. Ya, tapi itu berlaku untuk semua data ya. Jadi tidak hanya data-data tertentu yang dikuadratkan atau dilogkan gitu enggak, tapi semua diperlakukan sama, kemudian kita cek lagi. Nah, beda sama manipulasi ya. Kalau manipulasi itu gimana caranya biar normal, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Masing-masing data punya perlakuan yang berbeda-beda biar jadi normal, bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke apa senjata yang akan kita pakai, kan apakah menggunakan non parametrik, maka kita coba transformasi dulu. Kalaupun kalau sudah ditransformasi tidak bisa, ya berarti kita akan menggunakan statistika non parametrik. Tapi kalau bisa, apa namanya, kalau kemudian kita tidak melakukan transformasi pun tidak apa-apa ya. Jadi umpamanya begitu tidak normal, datanya tidak begitu distribusi normal, kemudian kita menggunakan statistika non parametrik, itu pun juga tidak apa-apa, tapi bisa langkahnya sesungguhnya Anda melakukan transformasi dulu ya. Nah, um, setelah itu tadi transformasi kita dapatkan hasilnya, kemudian baru kita putuskan kalau memang tidak terdistribusi normal ya kita menggunakan non parametrik. Ini tadi datanya adalah data rasio atau interval. Tapi kalau datanya itu yang Anda kumpulkan dalam penelitian Anda adalah data nominal atau ordinal, ya nominal atau ordinal, maka ya tidak ada kamus Anda kemudian melakukan uji normalitas data ya, karena data nominal dan data ordinal itu memang data bukan apa namanya data non parametrik ya. Jadi jangan sampai salah, karena ini juga ada juga yang terjadi kesalahan di beberapa kali ya, sering maksudnya saya mendapati bahwa bahkan data ordinal pun di uji normalitasnya, nah itu keliru ya. Seumpama Anda punya apa sih contohnya data ordinal apa? Anda punya apa namanya subjek atau partisipan penelitian atau sampel yang itu ada tingkat pendidikannya atau ada tingkat sosial ekonominya gitu, semuanya dia tinggi, sedang, rendah. Atau kemudian kalau di bidang klinis ada di orto mungkin ada tingkat keparahan maloklusi gitu, ada yang dibagi menjadi ada yang ringan, sedang, parah. Kemudian atau di bidang mulut kemungkinan ada juga keparahan apa impaksi. Kemudian kalau di prosto ya sesuai dengan ilmu kalian masing-masing, ilmu kita masing-masing ada penggolongan kategorikal yang itu adalah sifatnya ordinal, maka nggak perlu kita melakukan uji normalitas data ya, karena itu adalah data non parametrik. Langsung saja analisisnya tentu akan menggunakan analisis non parametrik. Apalagi data nominal ya, data nominal jenis kelamin ya, kemudian ada klasifikasi karies gitu seumpamanya. Nah itu adalah data-data nominal itu tidak perlu diuji normalitas ya, langsung saja. Ini berarti memang statistikanya adalah statistika non parametrik.